Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4398 sampai bab 4400. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Menghadapi pukulan dahsyat Zhu Yuanji, sudut mulut Qi Heng sedikit terangkat. Tatapannya penuh penghinaan. Semenjak ia menerobos alam transisi dan mencapai alam Mahayana, ia selalu meremehkan para kultivator alam transisi ini. Tepat saat Zhu Yuanji sudah dekat, Qi Heng mengayunkan tinjunya. Dalam tinju ini, secara tak terduga terkandung sedikit aura api tertinggi. Tampaknya Qi Heng ini telah menerima beberapa ajaran dari Ningxi, dan karena itu, ia telah menerobos ke alam Mahayana. Ledakan. Kedua tinju itu beradu satu sama lain, dan dalam sekejap meletuslah suara yang menggetarkan langit dan bumi. Seluruh kota Klanju bergetar sesaat, lalu kerumunan melihat sesosok tubuh jatuh dari udara. Itu Zhu Yuanji. Saya melihat dada Zhu Yuanji terbakar parah, dan darah masih muncrat dari mulutnya. Setelah Zhu Yuanji jatuh ke tanah, seluruh tanah tiba-tiba hancur menjadi lubang sedalam lebih dari 10 meter. Ayah! Kepala Departemen, Zhu Qingyue menerkam. Orang-orang dari kota Zhujia juga mengepung mereka. Ketika Zhu Qingyue membawa Zhu Yuanji keluar dari lubang yang dalam, Zhu Yuanji hanya memiliki satu nafas tersisa. Wajahnya sangat pucat dan dia seperti sedang berenang di udara. Semua orang di kota Klanju menatap Qi Heng dengan marah. Sementara Qi Heng menatap ke arah kerumunan dengan wajah acuh tak acuh. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, kalian tentu saja dapat mencoba menyerangku. Bunuh dia. Beberapa orang menjadi marah dan menuju ke arah Qi Heng. Kemudian ada lebih banyak orang dari kota Klanju yang melesat maju menuju Qi Heng. Dua pengikut di belakang Qi Heng melihat ini dan segera menghalangi di depan Qi Heng. Sementara Qi Heng melambaikan tangannya. Jika kalian minggirlah, mereka hanya sekumpulan sampah kecil. Aku bisa menyingkirkan mereka dengan lambaian tanganku. Menghadapi kerumunan orang di kota Zhujia, telapak tangan Qi Heng tiba-tiba muncul dengan nyala api yang berdenyut, diikuti oleh gelombang napas yang terus-menerus di dalam tubuhnya. Api itu makin membesar dan membesar. Lalu dengan satu pukulan telapak tangan, api itu bagaikan ular berbisa yang menuju ke arah kerumunan kota keluarga Zhu. Bakar mereka sampai mati. Membantu bersama. Saat orang-orang di kota keluarga Zhu menyentuh api, mereka semua berteriak putus asa. Hanya dalam sekejap mata, puluhan warga kota Zhujia semuanya meninggal secara tragis. Pada saat ini, seluruh penduduk kota Zhujia merasa sedikit takut dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Qi Heng terlalu besar. Itu seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Zhu Yuanji hanya bisa menyaksikan kematian tragis rakyat kota Zhujia dengan mata terbelalak saat ini. Tetapi tidak ada sedikit pun hal yang dapat ia lakukan. Zhu Qingyue, jika kamu menanggalkan pakaianmu sekarang dan membiarkanku tidur denganmu, aku mungkin bisa menyelamatkan sekumpulan sampah ini dari kota keluarga Zhu Emyu. Jika kau tidak setuju, maka aku hanya bisa turun tangan dan menghancurkan kota keluarga Zhu Emyu. Qi Heng berkata sambil melihat ke arah Zhu Qingyu. Zhu Qingyu menatap Qi Heng dengan marah, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Nona kedua, jangan setuju dengannya. Kami, ada seorang warga kota Zhujia yang tidak takut mati untuk menghalangi jalan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung ditebas oleh Qi Heng yang mengeluarkan cahaya roh. Zhu Qingyu, kau harus memikirkannya. Sekarang aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Dalam waktu ini,
Aku akan terus membunuh orang-orang kota keluarga Juemyu sampai kau menganggukkan kepalamu." Selesai berbicara, Ki Heng menepukkan telapak tangan dari langit. Ledakan. Puluhan orang dari kota Klanju langsung terbang menjadi abu di tengah telapak tangan ini. Meskipun mereka telah mencapai alam transisi, mereka tetap tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Jangan. Melihat kematian tragis banyak orang di kota keluarga Ju Qingyue mendesis keras. Akan tetapi, begitu kata-kata itu terucap, Ki Heng menampar telapak tangan lainnya, dan puluhan orang dari kota Klanju lenyap sekali lagi. Aku berjanji padamu, selama kau melepaskan orang-orang di kota Klanju, aku bisa membiarkanmu bermain sesuka hatimu. Ju Qingyue berkompromi. Namun, saat Ki Heng merasa puas dan siap menangkap Ju Qingyue secepat yang ia bisa, sebuah suara terdengar santai dari kejauhan. Hanya seorang kultivator tingkat pertama dari alam Mahayana, beraninya kau bertindak begitu liar? Mendengar suara ini, mata Ju Qingyue langsung berbinar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, Ju Qingyue berteriak keras, hanya melihat sosok Chen Ping mendekat dari jauh. Begitu penduduk kota Jujia melihat bahwa mereka mendapat bantuan, mereka semua pun menjadi sangat gembira. Ki Heng, di sisi lain, mengerutkan kening saat dia melihat Chen Ping yang datang dari jauh. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan melewati batas lagi. Namun, ketika Chen Ping mendekat, Ki Heng langsung tertawa. Seorang kultivator minor kelas 7 dari alam transisi juga datang untuk memainkan serigala ekor besar. Adapun orang-orang dari kota Jujia, setelah melihat wilayah Chen Ping, mereka semua langsung kehilangan kegembiraannya. Kekuatan semacam ini tidak dapat menyelamatkan mereka sama sekali. Akan tetapi, hanya Ju Qingyue yang masih sedikit gemetar saat dia menatap Chen Ping dengan penuh kegembiraan. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam transisi tingkat ke-7, kekuatan yang sesungguhnya ia tunjukkan tidaklah buruk. Ju Qingyue menyadari hal itu. "Nak, kamu hanya seorang kultivator kecil tingkat 7 dari alam wujud transisi, dan kamu berani datang dan bergabung dalam kesenangan. Apakah kamu mencari kematian?" Ki Heng menilai Chen Ping dan berkata dengan wajah meremehkan. Chen Ping mengabaikannya dan malah melirik Ju Qingyu dan berkata, apakah kamu baik-baik saja?" Ju Qingyu adalah pacar Xiao Feng. Lagi pula, Xiao Huangchao baik pada Chen Ping, sudah sepantasnya Chen Ping melindungi Ju Qingyu. "Tuan Chen, saya baik-baik saja." Ju Qingyue menggelengkan kepalanya. Melihat Ju Qingyue baik-baik saja, Chen Ping kemudian mengarahkan pandangannya pada Ki Heng. Ketika Ki Heng melihat Chen Ping, seorang kultivator kecil, mengabaikan dirinya sendiri, dia langsung marah. "Apa kau tidak bisa mendengarku? Minggirlah dari hadapanku jika kau tidak ingin mati. Kau juga ingin ikut campur dalam urusanku? Jangan pernah melihat kebaikan macam apa yang kamu miliki." Ki Heng berkata sambil mendengus dingin. "Sampah. Astaga." Chen Ping baru saja mengucapkan omong kosong, dan sebelum Ki Heng sempat berbicara, dia hanya melihat seberkas cahaya keemasan di depan matanya. Kepala Ki Heng terlempar tinggi dan kemudian dengan cepat jatuh ke tanah sebelum berguling ke kaki Ju Qingyu. Disusul kemudian oleh tubuh Ki Heng yang tanpa kepala, yang kemudian dengan cepat jatuh ke tanah, hembusan debu yang luar biasa. Ketika penduduk kota Jujia melihat pemandangan ini, mereka semua membeku. Satu persatu, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya, mulut mereka membulat dan menganga. Bagaimana mungkin mereka tidak menduga hal-hal akan menjadi seperti ini? Saat ini,
Qi Heng masih seorang dewa pembunuh, membunuh kota klan Zhu mereka tanpa kekuatan untuk melawan, mengendalikan hidup dan mati semua orang. Namun dalam sekejap mata, dewa pembunuh ini dipenggal kepalanya. Pedang ini sangat kasual dan mudah membunuh. Bagaimana ini mungkin? Bagi seorang kultivator tingkat 7 alam transisi yang dengan santai membunuh seorang kultivator tingkat 1 alam Mahayana dengan satu pedang, ini benar-benar keterlaluan. Semua orang di kota Zhujia bingung. Dan yang sama tercengangnya adalah 2 orang kultivator tingkat 8 dari alam transisi yang dibawa Qi Heng bersamanya. Mereka bahkan belum bereaksi terhadap apa yang terjadi sebelum tuan muda mereka dipenggal kepalanya. Kalian berdua segera kembali dan beritahu mereka bahwa aku, Chen Ping, telah membunuh orang itu. Jika kalian, warga kota Qijia, ingin membalas dendam, silakan datang kepadaku. Chen Ping berkata sambil melambaikan tangannya ke arah 2 orang kultivator itu. Baru pada saat inilah kedua kultivator itu bereaksi. Begitu mendengar kata Chen Ping, sekujur tubuh mereka gemetar. Mereka pun berbalik dan berlari dengan panik. Mereka tahu bahwa Chen Ping adalah orang yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan selama 100 tahun. Tubuh Chen Ping perlahan jatuh, sementara Zhu Qingyue dengan penuh rasa terima kasih berlutut tepat di depan Chen Ping. Saat Zhu Qingyue berlutut, penduduk kota Zhujia juga berlutut serempak. Meskipun banyak orang tidak tahu siapa identitas Chen Ping, seseorang yang dapat membunuh Qi Heng dengan pedang jelas bukan orang biasa. Barangkali ada kekuatan besar di belakangnya, sehingga kota Zhujia mereka akan terselamatkan, dan mereka tidak perlu takut kepada orang-orang kota Qijia. Zhu Yuanji, Zhen Fuxi dari kota Zhujia, terima kasih atas penyelamatan dermawanmu. Zhu Yuanji juga menyeret tubuhnya yang terluka parah sebelum berlutut di depan Chen Ping. Chen Ping hanya menopang mereka dengan kedua telapak tangannya, dan semua orang merasakan suatu kekuatan yang mengangkat mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Cukup angkat tangan, tidak perlu berterima kasih, Chen Ping berkata dengan santai. Seolah-olah memenggal kepala Qi Heng sama mudahnya dengan menghancurkan semut baginya. Tuan Chen, ayah saya terluka parah. Apakah Anda dapat membantu menyembuhkannya? Zhu Qingyue bertanya. Dia tahu bahwa Chen Ping juga seorang apoteker dan tahu seni penyembuhan. Chen Ping hanya meliriknya lalu mengangguk. Meskipun dia terluka parah, itu tidak fatal, tidak masalah. Mendengar ini, Zhu Qinyu sangat gembira dan memerintahkan orang-orang untuk membersihkan tempat kejadian. Kemudian Zhu Qinyu membawa Chen Ping dan juga Zhu Yuanji menuju halaman belakang. Zhu Qinxiu masih berada di halaman belakang. Dia menunggu dengan cemas di dalam, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di luar. Ketika dia melihat Chen Ping mengikuti Zhu Qingyue dan membantu ayahnya masuk, kekhawatiran batinnya langsung sirna. Dia telah mengikuti Chen Ping melewati hidup dan mati. Tentu saja dia tahu kemampuan Chen Ping. Asal Chen Ping datang, maka kota Qijia tidak akan cukup mengkhawatirkan. Nona Aju, saat aku menyembuhkan ayahmu, aku harap tidak ada yang menggangguku. Selain itu, ada beberapa sumber daya yang perlu kamu kumpulkan dari kota keluarga Zhu untuk melakukannya. Chen Ping berkata pada Zhu Qinyu. Meskipun Chen Ping sendiri punya cukup banyak sumber daya, tetapi mengikuti Ningxi dalam pertempuran yang sengit, hampir semuanya akan habis terpakai. Arai penakluk iblis itu benar-benar menguras habis. Selain itu, konsumsi tubuh Chen Ping sendiri juga tidak sedikit, perlu diisi ulang secara perlahan untuk bisa melakukannya. Tetapi jika tidak ada sumber daya, apa yang dapat digunakan untuk isi ulang? Karena dia telah berbuat baik pada kota Zhujia kali ini,
Sudah seharusnya dia membiarkan kota Jujia menyumbangkan sejumlah sumber daya. Chen Ping bukan seorang bodhisattva, dia tidak bisa membantu dengan sia-sia. Jangan khawatir Tuan Chen, saya akan mengumpulkan semua sumber daya di kota keluarga Ju untuk digunakan Tuan Chen. Setelah Ju Qingyue selesai berbicara, dia segera pergi untuk mengumpulkan sumber daya. Saat Chen Ping melihat ke arah Ju Qingxiu, dia mengeluarkan buku rahasia singkat Giok Sekte 10.000 Pedang dan mengembalikannya kepada Ju Qingxiu. Nona Ju, terima kasih banyak atas rahasia Jet Brief. Chen Ping tahu bahwa jika bukan karena rahasia ringkasan Giok ini, dia tidak akan mampu menyempurnakan seni pedang hebat seperti Sekte 10.000 Pedang. Ju Qingxiu menerima buku rahasia ringkasan Giok itu dan bertanya, Tuan Chen, bagaimana keadaan para kultivator iblis itu? Sebagian besar dari mereka terbunuh olehku, hanya satu yang lolos, tidak akan terjadi apa-apa. Tubuhmu juga sudah sangat menderita karena pertempuran besar ini, kamu juga perlu istirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu, jadi jangan bekerja keras. Chen Ping berkata pada Ju Qingxiu. Bagus. Ju Qingxiu mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Ada apa denganmu? Apakah ada yang ingin kau katakan? Chen Ping melihat tatapan itu di mata Ju Qingxiu, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya. Tuan Chen, saya ingin bertanya, bisakah Anda menyembuhkan wajah saya? Ju Qingxiu bertanya dengan suara kecil. Chen Ping menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita buat itu mungkin. Hanya saja wajahmu ini sudah ada terlalu lama. Untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya, kamu harus mengonsumsi banyak ramuan abadi. Salah satunya, ramuan otot ilahi, adalah yang paling istimewa dan tidak mudah ditemukan. Sebenarnya menyembuhkan luka bakar di wajah Ju Qingxiu tidaklah sulit, yang sulit adalah bagaimana mengumpulkan rumput abadi yang cukup. Mustahil bagi Chen Ping untuk memiliki berbagai macam ramuan abadi di tangannya untuk mengatasi semua penyakit. Tuan Chen, asalkan bisa disembuhkan, untuk masalah menemukan rumput otot ilahi itu, saya akan mencarinya, Ju Qingxiu berkata dengan penuh semangat. Asal dia punya obatnya, semuanya akan baik-baik saja, jadi dia tidak perlu lagi hidup di balik topeng. Chen Ping mulai menyembuhkan Ju Yuanji. Sementara Ju Qingxiu keluar dari ruangan, dia tidak ingin mengganggu Chen Ping yang sedang menyembuhkan ayahnya. Selain itu, dia juga ingin pergi dan menanyakan di mana tepatnya di wilayah timur ini terdapat ramuan abadi seperti rumput otot ilahi. Wajah Ju Qingxiu akhirnya tersenyum, lagi pula, setiap gadis menyukai kecantikan. Ju Qingxiu juga teringat saat dia bisa kembali ke penampilan cantiknya. Sebaliknya, Ju Qingyue telah mengutus orang untuk mengumpulkan sumber daya dari seluruh kota keluarga Ju. Begitu penduduk kota keluarga Ju mendengar bahwa itu untuk kesembuhan Ju Yuanji, mereka semua menjadi sangat antusias dan mengeluarkan semua sumber daya mereka. Bersambung.